Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Baik, Ibu. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam lindungan Allah. Sebelum memulai pembelajaran, ketua kelas untuk memimpin doa. Pada Nur Aisyah, silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Nur Aisyah Wardani. Hadir, Ibu. Febi Rahma Putri. Hadir, Ibu. Nurul Iza Kurnia. Hadir, Bu. Ya, bagus. Alhamdulillah hadir semua. Nah, hari ini kita akan belajar tema 5, wirausaha, subtema 2, usaha di sekitarku, pembelajaran 3. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, dengan melakukan percobaan, siswa mampu menjelaskan sifat-sifat magnet secara benar. Yang kedua, dengan melakukan percobaan, siswa mampu menyajikan laporan hasil percobaan secara terperinci. Yang ketiga, dengan membaca petunjuk dan contoh teks, siswa mampu mengidentifikasi komponen, tujuan, dan manfaat teks formulir dalam kehidupan sehari-hari secara benar. Yang keempat, dengan membaca petunjuk dan contoh teks, siswa mampu menyajikan hasil pengamatan tentang komponen, tujuan, dan manfaat teks formulir dan dalam kehidupan sehari-hari secara benar. Nah, magnet memiliki manfaat untuk kesehatan, sudah dikenal sangat lama. Masyarakat Tiongkok dan India kuno telah membuktikan bahwa penggunaan batu yang menghasilkan magnet dapat mengatasi berbagai penyakit. Mereka sudah mengenal hal tersebut lebih dari 2000 tahun yang lalu. Ibu ada 2 pertanyaan nih. Yang pertama, apakah kamu masih ingat tentang jenis-jenis dan sifat magnet? Yang kedua, apakah kamu dapat menyebutkan benda magnetis dan non-magnetis yang ada di sekitarmu? Nah, diskusikan pertanyaan di bawah itu bersama pasangan dan tulislah pada buku pelajaran kalian. Ibu kasih waktu kalian untuk berdiskusi ya. Nah, siapa nih yang sudah tahu yang ingin menjawab? Saya, Ibu. Iya, Nur Aisyah, silakan. Jenis magnet. 1. Magnet batang. Yang kedua, magnet silinder. Yang ketiga, magnet jarum. Yang keempat, magnet ladang. Yang kelima, magnet lingkaran, Ibu. Oh iya, bagus sekali. Ternyata Aisyah masih menyimak pembelajaran sebelumnya. Nah, yang kedua, apakah kamu dapat menyebutkan benda magnetis dan non-magnetis yang ada di sekitarmu? Nah, siapa nih yang tahu benda yang termasuk magnetis dan non-magnetis? Saya, Ibu. Iya, Febi silakan. Benda magnetis yaitu paku, sendok, dan gunting. Sedangkan benda non-magnetis yaitu kayu, kaca, dan sisir. Oh, bagus sekali. Ibu pertegas ya, ini pengertian dari benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet, sedangkan benda non-magnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, jenis-jenis magnet kan sudah tahu nih. Nah, sifat magnetnya belum dijawab tuh. Nah, siapa yang tahu sifat-sifat magnet? Febi, Ibu. Nah, ya Febi, silakan Febi. Sifat-sifat magnet. Magnet memiliki beberapa sifat antara lain, yaitu memiliki gaya tarik, memiliki 2 buah kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub senama tolak-menolak, kutub tidak senama tarik-menarik, memiliki gaya yang dapat menembus benda tertentu.
Magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Nah, betul sekali. Sifat-sifat magnet, magnet memiliki dua kutub dengan lambang S dan U. Nah, lambang S mengatakan lambang selatan dan U utara. Antara kutub-kutub itu kalau yang sejenis tolak menolak, kalau yang tidak sejenis akan tarik menarik. Ibu mohon kalian ingat itu ya anak-anak. Nah, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang peta pikiran dan data diri. Nah, kalian akan menggunakan itu untuk membuat daftar riwayat hidup. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari daftar riwayat hidup. Ibu ingin mengulas kembali pembelajaran kita minggu lalu. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu? Yang pertama, pengertian daftar riwayat hidup. Yang kedua, tujuan daftar riwayat hidup. Dan yang ketiga, hal-hal yang dicantumkan dalam daftar riwayat hidup. Nah, siapa nih yang bisa menjelaskan pengertian daftar riwayat hidup terlebih dahulu? Saya, Ibu. Daftar riwayat hidup adalah lembaran kertas yang berisi gambaran diri seseorang yang meliputi identitas, riwayat pendidikan, serta pengalaman seseorang atau yang lainnya. Oke, benar sekali. Nah, apakah kalian mengetahui tujuan dibuatnya daftar riwayat hidup? Siapa nih yang tahu tujuan dibuatnya daftar riwayat hidup? Iza, Bu. Ya, silakan Iza. Daftar riwayat hidup berfungsi untuk memberikan informasi kepada orang yang membaca dan bisa juga untuk kalau kita ingin melamar pekerjaan, Ibu. Oh ya, bagus sekali. Anak-anak, apakah kalian mengetahui hal-hal yang perlu dicantumkan dalam daftar riwayat hidup? Kan kita sudah mempelajarinya. Siapa nih yang ingin menjawab nih? Saya, Ibu. Ya, silakan. Hal-hal yang perlu dicantumkan dalam daftar riwayat hidup yaitu identitas diri, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, dan keterangan lain. Oh iya, betul sekali. Nah, Ibu akan memperjelas jawaban dari teman-teman kalian. Daftar riwayat hidup adalah catatan singkat tentang gambaran diri seseorang. Selain berisi data pribadi, gambaran diri tersebut paling tidak harus berisi keterangan tentang pendidikan atau keahlian dan pengalaman. Dengan data tersebut, riwayat hidup akan memberikan gambaran atau kualifikasi seseorang. Nah, daftar riwayat hidup dibuat untuk mencari tahu informasi diri seseorang tersebut. Beberapa hal yang perlu dicantumkan, identitas diri, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, dan keterangan-keterangan lainnya. Nah, di sini Ibu ada contoh formulir daftar riwayat hidup. Nama, alamat, kode pos, nomor telepon, jenis kelamin, tempat atau tanggal lahir, warga negara, agama, bidang yang diminati. Saya berminat di bidang gitu. Pendidikan, TK, SD, ekstrakurikuler dan kursus, kecakapan serta kesimpulan yang dibuat. Nah, apakah ada yang ingin kalian ketahui dari contoh formulir daftar riwayat hidup ini? Tidak ada ya, berarti kalian sudah memahami nih contoh formulir tersebut. Di sini Ibu ada petunjuk pengisian daftar riwayat hidup. Nah, yang pertama data pribadi. Cantumkan data pribadi, nama lengkap, alamat lengkap, kode pos, nomor telepon, jenis kelamin, tempat tanggal kelahiran kalian, kewarganegaraan, dan agama yang dianut. Nah, yang kedua bidang yang diminati. Bidang yang kamu minati seperti bidang olahraga atau yang lainnya. Nah, riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan formal nih, misalnya kalian dari TK kelas A atau B, SD kan? SD, terus sudah SD, SMP, tapi kalian sekarang masih SD, jadi dibuat riwayat pendidikan SD ya. Nah, terus ekstrakurikuler dan kursus. Nah, cantumkan ekstrakurikuler dan kursus yang pernah kamu ikuti. Misalnya kalian pernah mengikuti kursus bahasa Inggris, kursus matematika, nah itu bisa dicantumkan.
Yang kelima, kecakapan. Kecakapan yang dimiliki nih dalam bidang apa? Nah, yang keenam, kesimpulan. Kesimpulannya adalah sikap dan keterampilan yang menonjol dalam diri yang mendukung bidang yang kamu pilih. Nah, sudah paham kan anak-anak bagaimana cara pengisian daftar riwayat hidup? Paham, Ibu. Bagus. Nah, di sini Ibu ingin kalian membuat daftar riwayat hidup diri kalian dengan format yang ada di sini. Ikuti format ini. Ibu kasih waktu kalian 5 menit untuk membuat daftar riwayat hidup. Sudah mengerti kan cara membuat daftar riwayat hidupnya? Mengerti, Ibu. Waktunya habis ya anak-anak nih ya. Siapa yang bisa nih membacakan atau mempresentasikan daftar riwayat hidup? Kepada Nur Aisyah, boleh mempresentasikan hasil yang telah dibuat? Bisa, Ibu. Boleh ditunjukkan tulisannya ke layar? Ibu. Oh iya, benar-benar. Oke, silakan dibacakan ya. Daftar riwayat hidup. Data pribadi. Nama, Nuraisyah Wardani. Alamat, Jalan Kopi SPG Hitamulu, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin. Kode pos 37354. Nomor telepon 0822 80 42 2207. Jenis kelamin perempuan. Tempat tanggal kelahiran Bungo Tanjung 5 Mei 2009. Warga negara Indonesia. Agama Islam. Bidang yang diminati olahraga. Pendidikan tahun 2014 sampai 2015 taman kanak-kanak, 2015 sampai 2021 sekolah dasar, ekstrakurikuler dan kursus, kepramukaan dan voli, kecakapan. Saya mampu bermain voli sebagai trouser. Kesimpulan, sikap yang menonjol pada diri saya adalah kemampuan saya bermain voli. Oh iya, bagus sekali. Nah, dari data tersebut, Ibu mengetahui apa alamat Nur Aisyah, alamat rumah, riwayat pendidikan. Terus Nur Aisyah memiliki bidang yang diminati dalam bidang olahraga. Nah, apakah yang lainnya sudah selesai untuk membuat daftar riwayat hidup? Ibu minta Pebi nih untuk menyampaikan. Oh ya, silakan Pebi dibacakan daftar riwayat hidupnya. Daftar riwayat hidup, data pribadi, nama Pebi Rahma Putri, alamat Jalan Teratai, Mayang Mangurai, Kabupaten Boyolali. Kode pos 36611. Nomor telepon 0821 8429 1884. Jenis kelamin perempuan. Tempat tanggal lahir Merangin 19 November 2010. Warga negara Indonesia. Agama Islam, bidang yang diminati, saya berminat di bidang olahraga. Pendidikan tahun 2014-2015 itu seharusnya sekolah TK, tapi saya tidak bersekolah TK. 2015-2020 hingga sekarang kelas 6 SD. Ekstrakurikuler dan kursus olahraga. Kecakapan, saya mampu bermain bulu tangkis dengan baik. Kesimpulan dari data pribadi saya atau dari daftar riwayat hidup, yaitu saya sangat senang jika diajak berolahraga, terutama bermain badminton dan bersepeda. Oh iya, bagus sekali. Berarti anak-anak Ibu sudah mengerti nih bagaimana cara membuat daftar riwayat hidup. Mohon Ibu ingin kalian mengingat dan mempelajarinya kembali.
untuk mengenai daftar riwayat hidup. Nah, di sini Ibu memiliki pekerjaan rumah, yakni tunjukkanlah daftar riwayat hidup yang sudah kalian buat pada orang tua dan mintalah tanggapan dari hasil pekerjaanmu. Tulislah tanggapan tersebut di bawah lembaran tugas yang kalian buat tadi. Apakah kalian sudah memahami nih pekerjaan rumah yang Ibu berikan? Sudah, Ibu. Oh, bagus sekali. Ibu ingin perwakilan nih dari kalian menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Saya, Ibu. Ya, silakan Nur Aisyah. Ini kita mengetahui jenis magnet, sifat magnet, dan cara membuat daftar riwayat hidup, Ibu. Oh iya, benar sekali. Nah, pada kesempatan kali ini kita mempelajari jenis-jenis magnet itu ada 5. Nah, terus sifat-sifat magnet kalian sudah mengetahui dapat menarik benda-benda yang bersifat magnetis. Nah, terdapat kutub utara dan kutub selatan. Nah, terus kalian juga sudah mengetahui bagaimana cara membuat daftar riwayat hidup dan kalian sudah mampu mengerjakan tugas yang Ibu kerjakan. Terima kasih anak-anak sudah belajar dengan baik hari ini. Kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa. Siapa nih yang ingin memimpin doa? Saya, Ibu. Iya, silakan Nur Aisyah. Baiklah teman-teman, setelah pembelajaran selesai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita tutup. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.